Terima kasih banyak, Bung. Iya, kita minum kopi lah dulu. Tapi nggak ada kopinya nih, Bos. Supaya ketawa semua pemuda kita ini. Bener, Bung. Lupa tadi semuanya. Oke, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Pagi ini kita berbahagia, bersuka cita, boleh di Hotel Arista Palembang. Ada apa dengan Hotel Arista saat ini? Kita akan berbincang-bincang, mewawancarai salah satu tokoh gereja. Benar sekali ya. Boleh dong dikasih tahu siapa sih tokoh gereja yang bakal hadir bersama-sama dengan kita? Iya, jadi sebentar lagi kita akan menemui beliau. Iya, nanti kita bisa berbincang sama beliau ya. Jadi sama-sama kita sambut kedatangan beliau. Ras Opung. Baik, luar biasa para pendengar sekalian sudah duduk bersama kita Opung Eporus yang kali ini sepertinya bagaimana nih Amang kabarnya? Boleh saya tanya dulu? Ya, ya setelah berenang sehat lah. Oke, jadi bagaimana Amang perjalanan dari Jakarta ya Amang ya kemarin ya? Ya, dari Silangit melalui Jakarta. Oke, jadi Amang sudah lihat belum jembatan Ampera khas dari Palembang? Belum. Oke, nanti kita sama-sama ya Amang. Thank you, makasih. Oke, banyak sekali Amang yang kita akan bahas hari ini dan tentunya pembicaraan kita akan luar biasa. Tentunya para pendengar juga sudah berharap akan menggali lebih banyak tentang HKBP. Iya, terima kasih Vera. Mungkin kita tahu nih sekarang bahwa Opung Eporus punya program-program yang utamanya untuk memajukan HKBP karena Opung ya. Mungkin sebagai pertanyaan awal sih Opung, kalau kita lihat kan di masa awal Opung terpilih langsung Indonesia itu semasa dalam situasi pandemi COVID, Pung. Betul. Nah, itu kan tentunya mungkin ada tantangan tertentu ya, Pung ya, di dalam itu. Nah, yang kita ingin tahu nih sebenarnya komitmen dan strategi Opung sendiri menghadapi pandemi ini dalam rangka visinya Opung, tujuannya Opung memajukan HKBP seperti apa ya, Pung? Kita pengen tahu gitu loh. Iya, terima kasih. Ini pertanyaannya kan memang sangat kontekstual ya, sangat relevan. Gini, di HKBP para pendeta sudah sejak tahun 2019 berbicara tentang bagaimana HKBP di era digitalisasi bertugas. Itu tahun 2019 rapat pendeta. Waktu itu para pendeta berpikir, ini sudah ada perubahan total dengan cara-cara hidup. Bagaimana pendeta-pendeta yang memimpin seluruh gerakan HKBP bisa siap menghadapi perubahan ini di era internetisasi. Nah, tapi beberapa bulan, 5 bulan setelah itu terjadi pandemi. Sewaktu kami berdiskusi tentang bagaimananya itu, kami sangat hati-hati. Bisa melihat internetisasi sebagai berkat, tapi pada sisi lain internetisasi menghadirkan bahaya. Betul. Tapi dengan datangnya COVID-19, seluruh pendeta bergegas, sudah tahu apa yang mau dilakukan. Nah, dalam kaitan itulah, sejak pandemi melanda, seluruh pendeta HKBP sudah tidak menunggu. Dia sudah bergerak maju dengan melaksanakan pelayanan-pelayanan lewat pertama-tama digitalisasi ya. Tapi kemudian setelah APD berkembang, kita berani ke tempat-tempat di mana umat menderita. Ya, kalau meninggal kita layani, yang sakit kita kunjungi. Tapi bukan hanya itu, HKBP justru mencoba melaksanakan visinya menjadi berkat bagi dunia dengan mengadakan pelayanan kepada orang-orang yang terdampak COVID-19. Yaitu dengan memberikan bantuan-bantuan di seluruh distrik itu. Tapi tidak sebesar
seperti kita adalah perusahaan yang kaya. Tidak, kita adalah memberi teladan saja. Tapi yang ketiga adalah lebih dari itu, kita juga aktif melaksanakan vaksinasi. Karena itulah cara kita untuk mengusahakan pertentangan ini terhadap COVID-19 kita menangkan. Nah, makanya misalnya di kantor pusat kita memperoleh kepercayaan dari pemerintah untuk melayankan vaksinasi 50.000 untuk desa-desa di Tapanuli Raya. Karena pemerintah butuh kerjasama dari kita supaya cepat pelaksanaannya. Jadi memang disitulah HKBP berperan justru pada masa pandemi. Nah, itu sejak awal terus kita intensif mengikuti saran-saran pemerintah, tapi pada saat yang sama kita melakukan tugas kita pada masa itu. Kira-kira begitu jawab saya terhadap pertanyaan tadi. Oh iya, berarti artinya HKBP juga berkembang mengikuti arus yang terjadi ya. Betul, ya. betul. Memanfaatkan era digital tapi juga melihat perkembangan situasi pandemi, kemudian ketersediaan APD dan segala macam program pemerintah. Betul. Berarti ada sinergitasnya lah ya. Ada. Tepung ya. Iya sih. Memang mestinya harus begitu ya kan. Betul. Tapi kita cepat terus memberi jawaban. Tidak ada di antara kita yang mengatakan vaksinasi itu dosa atau prokes itu dosa. Tidak ada kita yang mengatakan udah andalkan iman saja, percaya saja kepada Yesus, dia akan melindungimu. Tidak ada itu. Tapi kita sudah mengatakan Tuhan melindungi kita dengan melaksanakan prokes, hidup sehat, jaga jarak, 5M, semuanya itu. Sehingga kalaupun pernah terjadi pada bulan Mei, Juni sampai Oktober, banyak sekali warga kita yang meninggal, sampai ada hampir 500 orang, yang positif hampir 15.000 orang. Tapi itu terjadi bukan karena kita melakukan kesalahan, tapi karena bangsa kita kurang bekerja sama, sehingga kita ikut juga jadi korban. Tapi sejak awal HKBP sudah tunduk pada apa yang pemerintah katakan dan sambil lalu melayani. Nah, kira-kira gitu. Jadi kita bertumbuh dari pengalaman. Tapi kita bersyukur sejak 2019 para pendeta sudah memikirkan bagaimana melayani secara digital. Sampai ada itu pendeta yang menguburkan orang meninggal dari kantor konsistori. Oh, terobosan namanya. Iya, karena masih belum ada APD waktu itu. Iya. Nah, begitu apanya. Saya waktu itu memang kebetulan ketua pendeta. Saya melihat jauh ke depan waktu itu, berdiskusi dengan Epurus Darwin, Tobing, supaya kita membahas ini. Jadi bukan sisi negatifnya, yaitu hati-hati, ya kan? Ada seks online dan seterusnya itu. Tidak hanya itu, tapi bagaimana kita berperan melayani di era digital. Ya, semampu kita lah, kan gitu ya. Baik, Opung. Dari setiap perjuangan atau bisa kita katakan usaha-usaha Opung untuk membalikan marwah baik HKBP, ada nggak sih kendala atau tantangan yang terberat dalam Opung menjalani periode ini, Opung? Iya, aduh, pertanyaannya ini memang berat ya. Begini, HKBP kan gereja yang tua, yang sudah dewasa, 160 tahun. Biasanya di gereja yang tua ada sejenis kebosanan, fatigue namanya, fatigue. Sedemikian rupa kebosanan itu sehingga sangat terbuka peluang-peluang bagi warga kita sendiri mengatakan, aduh HKBP sudah ketinggalan, HKBP nggak menarik lagi, HKBP ya tidak terlalu kencang perbuatannya untuk masyarakat. Jadi suara-suara ini membuat kita semakin pesimistis. Dan gereja-gereja yang baru tumbuh menjadi sangat laku, keras. Itulah tantangan kita yang ada, ya kan? Pada saat yang sama, tantangan di tengah dunia ini besar. Untuk yang seperti itu, pimpinan harus menjadi pimpinan yang vision driven. Artinya pemimpin yang punya visi ke depan. Supaya apa yang terjadi sekarang bisa kita atasi. Kan begitu ya. Nah,
cara waktu itu yang kita lakukan adalah tahun pertama kita lakukan pemberdayaan, semua harus kita berdayakan. Dari pendeta sampai pelayan yang lain, sampai pemuda, perempuan, remaja. Tapi tiba-tiba datang COVID, ya kan? COVID menjadi tantangan besar. Nah, itu satu tantangan yang paling besar. Karena kita sudah terbiasa pelayanannya face to face, ya kan, salaman, kunjungan fisik. Nah, sekarang nggak bisa. Nah, tapi tantangan yang paling besar ini kita hadapi dengan pelayanan digital. Begitu, pelayanan digital harus kita lakukan. Memang tidak semua pelayan kita yang mampu, ada yang senior-senior biasa saja. Misalnya kita lakukan pelayanan digital ya. Berkhotbah setiap hari, renungan harus kita buat, di YouTube kan. Tapi para pendeta sudah terbiasa khotbah panjang-panjang. Ya kan, 30 menit. Padahal digital era kaum milenial paling dia punya waktu 3 menit. Setelah itu dia ngerjain yang lain. Nah, di situ kita belajar lagi gimana melakukan. Khotbah kita panjang-panjang, nggak ada waktu kaum milenial lihat itu. Sehingga mereka hanya lihat-lihat pesan-pesan dunia ini, pesan market, pesan yang lain, tapi pesan firman Allah tidak diperhatikan, di liriknya pun enggak. Nah, itu tantangan paling besar. Ya, dari setiap tantangan tentunya selalu memiliki inovasi-inovasi terbaru. Iya. Siapa kok? Iya, inovasi misalnya kita lakukan ya begini, yang paling berat kan begini. Bagaimana HKBP memberdayakan warga kita yang terdampak COVID? Kan kehidupan ekonomi terbatas, ya kan? Nah, datanglah prakarsa dari kami mengadakan HKBP Mart. Itu kan inovasi. Nah, dengan mengadakan HKBP Mart, kita buat dulu soft launchingnya, 6 bulan lagi grand openingnya, supaya kita bisa di era digital ini potensi HKBP yang ada 6 juta warganya itu bisa berekonomi dengan era digital ini. Nah, itu kan nggak ada sebelumnya. Itulah salah satu. Tapi kita bisa lakukan itu kalau ada keterbukaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan teologis itu agak kita sederhanakan lah, supaya jangan menghalangi. Begitu contohnya. Luar biasa, inovasi yang kemudian menjadi peluang misalnya dari jemaat HKBP yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan karena masa pandemi akan bekerja di HKBP Mart, menjadi delivery kayak itu ya? Iya. Oke, luar biasa. Khususnya itu kan di daerah pertanian, ya. Di daerah pertanian kita, misalnya di Samosir ya, di era pariwisata, kan petani-petani kita malas dia berproduksi karena nggak ada marketnya, ya kan? Marketnya itu diambil alih yang lain, harganya murah sekali. Maka para petani di desa malas. Ngapain kita produksi? Nggak ada marketnya. Nah, dengan ada market ini bisa dari Pangaribuan, pembelinya di Batam. Kan gitu. Kita langsung transfer ke sana, jual ke sana atau ke Jawa. Atau pelaku-pelaku UMKM ya, yang sederhana bikin dari dari kopi, bisa dijual kopi yang bagus, marketnya langsung gitu. Nah, ini yang seperti itu harus kita lakukan. Jadi di distrik nanti di sini bikin juga lah. Kawan kita di DKI sudah punya Petojo, sudah ada lapo mereka. Nah, gitu. Sehingga membuka peluang untuk warga kita juga. Artinya memang sekarang ini pimpinan-pimpinan distrik, pimpinan resort itu harus mendriven semua potensi di ruas di jemaat ya. Betul. Terutama ya kalau dari distrik di contohnya di HKBP Palembang mungkin punya grup UMKM seperti itu ya. Perlu dikembangin terus ya. Iya. Jadi kembangkan dengan kerjasama dengan pemerintah, dengan BUMN, ya kan? Iya. Tapi pemuda-pemuda kita lah, era milenial lah yang berperan. Jangan nunggu aja. Iya. Kita berperan melakukan itu, sehingga terbuka lapangan kerja yang luar biasa. Iya. Nampaknya nganggur di rumah, tapi ngirim, jual dia, kan gitu. Iya, betul. Jadi kalau lihat dari Opung ini sudah cerita sekarang inovasi dalam pelayanan. Cuman ada yang unik Pung dari pelayanan Opung yang saya lihat sih ya sekarang ini.
kalau mungkin pengalaman yang lalu-lalu cenderung pimpinan itu memilih gereja besar, tapi yang ada yang unik di sini, Opung kalau lihat dari Facebook segala macam suka mengunjungi gereja-gereja yang kecil, yang med-med, yang masih partapakan itu kira-kira sebenarnya apa motivasi utama Opung sehingga lebih cenderung memilih ke gereja yang lebih kecil, ruas yang sedikit gitu loh? Apa tujuan utamanya gitu? Begini, seorang pemimpin dalam gereja yang vision driven itu harus memberi arah, ya kan? Memberi teladan, memberi contoh, supaya semua yang dipimpinnya bisa bergerak dengan tone yang sama, kan gitu. Itu tugas pemimpin. Nah, sebelumnya para pemimpin HKBP kerjanya itu kebanyakan ditentukan oleh jemaat. Ngerti maksud saya? Opung, datanglah ke sini jubileum, bantu kami mengadakan fundraising untuk pembangunan ini. Ya, dia diatur. Kalau nggak ada, ya santai-santai aja dia, ya kan? Tapi pemimpin yang mau melakukan transformasi, dia yang menentukan pekerjaannya. Nah, salah satu ya yang saya lakukan adalah menyemangati semua jemaat, khususnya jemaat-jemaat yang sebelum-sebelumnya tidak mendapat perhatian, sehingga dengan gampang mereka digoda oleh gereja-gereja yang baru. Nggak usah saya sebut gereja-gereja apa itu. Domba-domba HKBP banyak dicuri. Bahasa sekarang, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, saya meniru keteladanan Yesus. Yesus itu mengutamakan kaum namanya terkecil, terkesampingkan, ya kan? Dan yang lain-lainnya itu. Nah, saya kan Eporus, saya nggak bisa mengunjungi semua jemaat-jemaat kecil, ya kan, nggak bisa dong. Maka saya beri teladan, mengikuti teladan Yesus. Dia pergi kepada yang tidak diperhatikan dan menyemangati mereka supaya tetap setia ber-HKBP, setia bertuhan, setia melakukan kehendak Tuhan. Nah, dengan saya mengunjungi begitu, preses-preses juga bilang, wah Eporus sudah ke sana, kok saya masih di kota saja melayani. Dia pun mulai. Dan itu preses-preses sudah melakukan begitu, karena mereka nggak mengumumkan saja. Seperti preses Nanggolan di sini, saya lihat dia turun ke jemaat-jemaat kecil, karena Eporus sudah begitu. Ya kan? Itu satu metode. Tapi motivasi yang lain adalah begini, lebih dalam. HKBP selama ini sangat desentralisasi. Ngerti maksudnya? Desentralisasi artinya jemaat-jemaat mikirin diri sendiri. Tidak mikirin semua HKBP. Ya kan? Misalnya ada satu jemaat kecil, dia mau bangun gerejanya. Ya karena potensinya di situ kecil, bertahun-tahun lah ini baru selesai pembangunan gerejanya. Gereja-gereja yang lain nggak pernah mikirin apa yang harus dilakukan ke sana. Sangat desentralisasi. Nah, dengan saya mengunjungi yang kecil-kecil, saya mau bilang ke seluruh HKBP, ini ada ketidakadilan ini di HKBP. Kita terlalu desentralisasi sehingga jemaat yang kecil nggak pernah kita perhatikan. Jadi saya mau menggunakan itu untuk membuka mata HKBP bahwa banyak sekali jemaat-jemaat kita yang memang kondisinya begitu. Akibatnya apa? Anggota jemaat kita tidak bertumbuh imannya. Sedih mereka sebagai HKBP. Nggak ada yang dilakukan HKBP terhadap kami. Kan gitu? Nah, itu satu caranya. Kenapa itu begitu? Kita pun nggak sempat, nggak mampu mengirim tenaga-tenaga yang qualified ke sana. Karena nggak cukup dana mereka. Ya kan? Nah, ini mau saya gunakan untuk mendukung sentralisasi keuangan di HKBP. Supaya semua bisa kita layani. Pelayan bisa kita kirim ke jemaat-jemaat yang kecil. Dan di sana menumbuhkan iman. Ya kan, mempersiapkan warga. Ingat dulu, ini pelayan-pelayan HKBP semuanya sarjana loh. S1 loh, minimal. Nah kalau dia nggak turun mengajar jemaat-jemaat kita yang kecil itu,
maka jemaat-jemaat kita yang di sana itu akan kerdil iman, tidak cerdas, tidak dicerdaskan oleh pelayan. Nah itu lihatlah strategi pemimpin yang vision driven, didorong oleh visi. Dia tidak diatur, tapi kita memberi teladan. Nah jangka panjang nanti pelayan-pelayan kita tidak hanya pergi ke kota-kota, tidak hanya melayani jemaat-jemaat yang punya potensi keuangan besar, tapi dia juga pergi ke di tempat-tempat di mana tidak ada kemampuan, tapi mereka adalah warga HKBP, murid-murid Kristus yang harus kita layani. Itulah tugas saya sebagai Eporus, ya kan? Keteladanan, nanti yang lain ngikut itu pelan-pelan, ya kan, pelan-pelan. Ya nggak semua, ada aja yang, tapi mayoritas akan niru. Begitulah jawabannya ya. Jadi kira-kira ingin istilahnya, kalau udah saya tangkap itu berarti Eporus, Opung sekarang ingin menumbuhkan dari grassroots paling bawah rasa militansi, kepemilikan rasa memiliki HKBP, Iya, iya. juga mendorong mencoba mencolek rasa sensitivitas gereja-gereja besar terhadap gereja-gereja kecil ya. Precisely kata orang Inggris. Precisely. Ya. Precisely. Bahasa Jerman, genau. Ya mudah-mudahan sih dengan contoh yang diberikan oleh Opung bisa memang menjadi dorongan yang benar-benar berimpact ya Opung ya terhadap peningkatan pelayanan terutama untuk gereja-gereja kecil ya Opung ya. Tambahannya begini. Sudah sempat ada kesan ya bahwa banyak pelayan HKBP tidak pergi menjangkau yang sulit kalau nggak ada dana, ya kan? Nah, Eporus mau katakan, Eporus pergi ke sana tidak hanya untuk melakukan yang saya sebut tadi, tapi untuk mengatakan kami melayani tanpa pamrih. Begitulah Injil. Tidak boleh Injil diberitakan dengan biaya. Jadi saya pergi itu tanpa memberitahu jauh-jauh hari. Hanya hari Sabtu sore, saya bilang saya mau ke sana, saya hubungi pendeta resortnya. Di mana jemaatmu yang paling kecil jumlah kakaknya? Oh jangan gitulah Pung, ke Sabungan loh. Tidak, ke yang paling kecil. 12 kakak, 6 kakak. Kesitulah saya. Tidak boleh ada persiapan, saya bilang. Jadi itu mau membongkar, mengalahkan kesan lama yang belum tentu benar. Ini pendeta HKBP hanya mau ke kota saja. Oh enggak loh, ini sama pendeta HKBP juga ini. Itulah saya hancurkan. Ya, kami pendeta HKBP, iya Pak Ani pendeta HKBP are ready to serve anywhere, kan gitu ya, melayani di mana saja. Kalau ada sebelumnya agak lain itu 1-2-nya itu. Semuanya kami siap, cuma memang kita terlalu desentralisasi tadi. Pelayan kita kan harus hidup, dia punya anak. Orang Kristen Batak punya cita-cita tinggi, ya kan? Warga bisa begitu, kami juga ikutlah, ya kan? Tapi caranya itu tadi mereka kita buat dengan sentralisasi keuangan. Tambahnya tadi ya, tambahnya itulah. Jadi sekarang kan misalnya anak-anak muda dengan melihat Eporus gitu kan, udah iya, oh betul kok pendeta HKBP sayang kami kok, kan gitu pesannya kan, ya kan? Sudah ada pesan seperti itu. Buktinya Eporus itu sudah lama dia udah ke luar negeri, udah sekian, tapi mau ke sana, itulah jati diri pendeta HKBP. Ya, kalau kalau kita lihat kan Bung ya, terutama minggu lalu kita kan memperingati 50 tahun pelayanan ZENDI. Wah betul. Di Pulau Rupan. Artinya dulu kan basis pelayanan HKBP itu kan dimulai dari pendidikan terutama. Nah sekarang kita lihat perkembangan digitalisasi Bung. Ketika Opung tadi. Nah menurut Opung dengan perkembangan digitalisasi yang sekarang ini, apakah sebenarnya HKBP itu tetap concern terhadap pendidikan? Kiranya dulu kan membuka suatu wilayah penginjilan itu kan dengan pendidikan. Atau malah sekarang ini posisi HKBP agak meninggalkan ini, yang sementara sebenarnya metode itu dicontoh oleh gereja-gereja lain. Gitu. Nah menurut Opung, sekarang ini posisi HKBP terhadap pola pelayanan ZENDI yang seperti ini bagaimana?
Ya, kan gini, ada beraneka metode pelaksanaan sending ya. Tapi sekarang kita di era digital, pelaksanaan misi sending itu dalam bahasa tanda kutipnya itu dari arah ke arah. Jadi tidak dari satu arah ke arah sana, tapi dari segala arah ke segala arah. Itulah yang kita lakukan misi digital. Karena kalau saudara bisa berbahasa Inggris, bisa menjangkau siapa saja yang memahami bahasa Inggris tentang Injil, ya kan? Bisa berbahasa Jepang, bisa bicara sama orang Jepang. Itulah digital. Tapi pada saat yang sama kita harus punya pelayanan sending yang berbasis masyarakat, yang di lokal gitu, ya. Dan itulah yang harus kita lakukan, tidak lagi sempit, yaitu hanya pemberitaan firman verbal, ya. Melakukan evangelisasi, tapi harus kita teruskan tradisi AKBP, yaitu pendidikan, mencerdaskan, pemberdayaan, bertani bagaimana, hidup bersih bagaimana, ya, peternakan bagaimana, kan gitu. Nah, selama ini misi AKBP di pulau-pulau terasing seperti Mentawai dulu, kemudian Pulau Rupat, Pulau Enggano. Dulu ada kita buat klinik untuk kesehatan, ada kita buat sekolah SD gitu ya, kita kirim guru dan seterusnya lah. Tapi dalam perjalanannya kita tidak serius. Sangat sedikit topangan HKBP seluruhnya untuk melakukan itu. Misalnya lah di Pulau Rupat, dalam 50 tahun hanya 1 SD, ya kan? 1 SD. Nah, bagaimana bisa mencerdaskan mereka? Padahal sudah datang pendatang-pendatang baru ke Pulau Rupat, ya kan? Nah, bagaimana kita? Maka kita dirikanlah di sana stasi misi yang holistik. Ada nanti untuk PAUD-nya, ada untuk peternakan, ada untuk pertanian, ada untuk kaum difabel. Karena kaum difabel yang paling utama disentuh oleh Yesus loh. Bukan orang sehat. Yesus datang bukan untuk orang sehat, difabel. Nah, kita gabung di sini. Itu sedang kita bangun. Peletakan batu pertamanya saya lakukan. Nah, Eporus harus mendukung ini. HKBP seluruhnya harus mendukung ini. Kan gitu. Nah, salah satu bentuknya di lokal terus, nanti lambat laun setelah PAUD pos-pos itu, dan kita harus menopang dengan sentralisasi keuangan tadi. Bisa menopang itu selama ini enggak, dia berdasarkan didukung hanya oleh ale-ale misi, ya kan, kawan-kawan misi, ada beberapa orang di beberapa itu enggak bertahan lama. Itu kalau itu musiman. Gitu. Tapi kalau ini ada nanti sentralisasi keuangan kita mendukung itu rutin. Tapi seluruh HKBP, seluruh jemaat mendukungnya. Nah, itulah yang mau kita lakukan ini, ya kan? Maka di situ sudah ada kita dirikan rumah belajar, ya kan? Rumah belajar untuk PAUD, untuk anak-anak. Diajar matematika, diajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, seni, musik diajar. Tapi gurunya belum ada loh. Kan kita baru mulai. Nah, nanti mau kita kirimlah guru. Ada semangat misinya, artinya semangat berkorbannya, ya kan? Tapi ada juga semangat kreasinya, gitu. Tapi baru mulai nih, dukunglah nanti Eporus, ya kan? Siap. Untuk itu. Apalagi generasi muda, jangan orang tua saja suruh. Orang tua mikirin banyak ini. Pemuda dengan kreasi-kreasi digitalnya bilang begini, hai kawan-kawan, di seluruh AKBP ini ada begini, siapa mau jadi volunteer 1 bulan, 1 minggu dengan ilmumu, kan gitu. Siapa mau dari hasilnya, misalnya bisnis-bisnis muda kita di DKI, di Batam, siapa mau memberikan sekian ribu saja sebulan untuk dukung ini. Nah, itu harus kita semak. Tapi sekali lagi ya, ini kita bukan negara. Ya, supaya bisa melaksanakan ini harus ada kebangunan iman,
kebangunan iman dulu. Maka kita akan buat kebaktian kebangunan iman supaya pemuda-pemuda kita akan mengatakan yes, we go for it. Gitu. Kan ini sebab ini gerakan Yesus, ini bukan negara, banyak uangnya negara. Apalagi perusahaan, bukan perusahaan ini. Ini gereja, ini gerakan spiritual yang dipimpin oleh Yesus, kan gitu. Jadi harus disemangati semua kita, apalagi pemuda. Aku udah tamat sarjana. Sebelum kerja aku, 1 bulan aku kasih waktu ke sana ngajar ini. Sehingga nanti orang-orang Kristen akid bilang, wah HKBP mencintai kami. Maka kami pun mencintai siapa yang HKBP cintai, yaitu Yesus. Nanti datang godaan-godaan yang lain nggak diterima tuh. Kan gampang dia. Disuruhnya nanti sekolah ke Beijing. Budal aku terus, kan gitu. Kan gitu. Karena kita nggak mendukung dengan all out selama ini. Jadi tugas Eporus itu untuk membangkitkan semangat ini. Kan gitu. Itulah jawab panjang terhadap pertanyaan pendek tadi kan. Ya, jadi yang saya tangkap sih memang dari yang Opung jelasin tadi kan berapa kali Opung bilang masalah sentralisasi. Ya. Kalau saya lihat sih berarti Opung dalam target program kerja sekarang dasarnya itu sentralisasi untuk mendukung semua program ini bisa jalan. Artinya menghilangkan kekhawatiran mungkin pelayan-pelayan Betul. ini, Ya. Ya. supaya mereka mau akhirnya menjamah daerah-daerah yang memang pengen dikejar ya. Ya, semangatnya itu harus kita topang dengan kepastian ini. Karena kita bukan gereja muda, 160 tahun loh. Gereja terbesar lagi di Asia Tenggara. Masa nggak bisa? Iya kan? Nah, harus betul kita bolon. Jangan bolon hanya dalam nama, dalam jumlah, tapi bolon dalam sistem yang rapi. Gitu. Itu saya pelajari dari Jerman. Orang Jerman punya sistem yang rapi, tapi mereka nggak punya semangat kita. Jadi semangat kita harus ditopang oleh sistem yang bagus, gitu. Ya. Luar biasa, dan setiap usaha tentunya sangat mengharapkan dukungan dari jemaat HKBP tersebut. Untuk para pendengar ini banyak sekali inovasi yang sudah dibuat oleh Opung kita ini. Jadi ayo kita bantu, kita semangati, kita ikut ke sana untuk namanya pelayanan. Betul. Oke, Opung, kita sedikit flashback di tahun 2020 marak-maraknya COVID-19. Sehingga kita harus beribadah di rumah, kemudian Amang pendetanya berkhotbah dari rumah melalui digital yang sudah dibuat. Nah, tapi dengan bertumbuhnya channel-channel yang bisa kita katakan bahwa mengusung tema yang sama, yaitu renungan harian dari rumah, yang seperti kita lihat sekarang bahwa malahan jemaat HKBP itu cenderung untuk mencari channel-channel yang mungkin lebih menarik. Nah, adakah kiat-kiat atau motivasi yang bisa Opung kasih nih sama pendengar kita untuk tetap mendengarkan HKBP, karena kita ini orang HKBP, ngapain kita cari yang lain? Ya. Tentunya kalau emang mau nonton yang lain, jangan lupa tonton dulu yang HKBP kayak gitu. Iya, terima kasih. Ada 2 jawab terhadap hal itu. Yang pertama adalah jawaban dari dalam. Ya, dari dalam itu apa? Dari dalam adalah siapa yang diizinkan oleh HKBP menjadi pemberita firman? Hanya yang sudah menerima tohonan. Ya kan? Untuk memastikan ajaran kita sesuai konfesi, sesuai ajaran kita, sesuai pengalaman iman HKBP, ya kan? Nah, karena itu internal adalah kita memang para pemberita firman kita itu harus kompetitif, harus bisa memenangkan pendengar dengan mengumumkan, memberitakan pemahaman kita tentang Injil, pengalaman kita tentang iman yang sangat komprehensif, yang tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Kita yang harus meningkatkan kompetensi kita. Itu makanya pemberdayaan tahun lalu yang masih akan kita teruskan sekarang, ya, itu satu. Satu lagi adalah kepada ruas kita. Memang banyak kue-kue yang kelihatannya enak, ya kan? Kelihatannya enak, tapi you periksa apakah sesuai itu dengan iman dari HKBP, pemahaman HKBP yang sangat kuat di kompetensi,
dan sangat luas pemahaman imannya, gitu. Jadi nanti kalau warga kita beli di sana, ya kan, padahal belum tentu sesuai dengan ini pemahaman iman kita, bisa nanti lilu, kan gitu, lilu dia, lari. Pemahamannya jadi bahasa Batak lipe, ya kan. Nah, tapi dengan menyayangi gereja kita, yang tadinya pemberita firmannya sudah meningkatkan terus, ya, dan karena itu juga kebangunan imannya bagus, nggak akan pergi itu. Dua-duanya harus kita gabung, gitu ya. Nah, ribuan itu, mungkin jutaan juga pesan-pesan itu. Tapi pilihlah HKBP yang memang para pelayannya sampai si tua itu dipersiapkan dengan baik. Para sarjana itu ada master, ada doktor. Tapi kepada sesama pelayan saya bilang, tingkatkan kompetensimu, kan gitu. Supaya pesan-pesanmu diyakini, disukai. Jadi dua itu, ya kan? Dua itu jawabnya terhadap yang tadi. Tapi sekali lagi, di market, ini kan online itu market. Yang paling ganteng yang dibeli, walaupun mahal. Ya kan? Tergantung keuangannya kan. Nah, itu semua terbuka sekarang. Makanya keduanya itu harus. Kalau you cinta HKBP, engkau mau HKBP itu bangkit, dipakai Tuhan dengan besar, dengan hebat, jangan lari. Kalau kalian lari, kami akan sendiri berjuang loh, teman-teman. Lari saja, tapi jangan lari. Tuhan itu menyayangi HKBP itu. Kalau saya bilang HKBP itu di mata Tuhan, anak mata nih debata gitu. Biji mata Tuhan kita yang terus dipeliharanya. Dan ingat, warga HKBP dari dulu sudah banyak yang terberkati karena dia didoakan, diberkati semuanya. Jangan lupa itu. Nah, gitu. Jangan karena kau sudah sukses, aku suka-suka ke sana lah, itu lebih jago di sana. Jangan lupa gitu ya. Setiap minggu diberkati Tuhan melalui pendeta itu. Dan banyak. Sekarang misalnya tangan kanan Presiden, Pak Luhut Binsar Panjaitan, itu didikan HKBP itu, ya kan? Nah, apalagi sekarang Pangkostrat, Amang Maruli, Simanjuntak, harga HKBP itu yang menekankan loyalitas tinggi, tapi kemampuan yang hebat gitu, dan tentu berkat Tuhan. Pebisnis lain juga banyak itu. Jadi jangan tergiur oleh yang lain gitu. Ini sudah terbukti, itu jawab saya ya pertanyaannya. Sebagai purus harus jawab gitu dong, ya kan? Ya kan? Itu sebenarnya perilaku kecil, yaitu menonton ya Amang channel HKBP, tapi itu merupakan bentuk cinta kita terhadap HKBP. Betul, ya. Biasa. Jadi teman-teman mulai hari ini para pendengar, ayo kita sama-sama bangun supaya firman Tuhan semakin lebih besar lagi dan kenyataannya HKBP itu luar biasa. Iya. Mungkin yang terakhir, Bung. Udah terakhir nih langsung. Udah bosan kali. Yang terakhir kali ini, iya. Ini kan Opung kan dalam rangka tahun ini kan tahun keseharian. Saya mau pertanyaan terakhir nih, Bung. Apa yang ingin Opung capai? Targetnya khusus untuk tahun keseharian di ujungnya nanti? Ada dua. Satu itu spiritualitas kita yang mengatakan begini, sebagai pengikut Kristus kita nggak boleh terpecah-pecah, nggak boleh, itu spiritualitas. Jadi mulai dari tingkat keluarga, yaitu gereja yang paling kecil, sampai ke sektor, kuria, resort, distrik, hatopan, kita harus satu. Di keluarga misalnya, sedang dicabik-cabik loh keluarga Kristen oleh internetisasi, sosmed, yang dulunya diciptakan oleh Zuckerberg untuk mempercepat komunikasi di antara manusia. Tapi sekarang medsos memecah keluarga, ya kan? Ini misalnya saya suami, dia istri, dia pegang HP-nya, saya pegang HP saya. Kami suami istri tapi nggak ngomongnya lihat, oh ya, how are you darling, kan gitu, ya kan? Ini memecah, itu satu. Sangat penting bahwa gereja HKBP, mulai dari yang paling kecil keluarga,
abang adik itu harus sehati. Kenapa? Karena hanya kepada yang sehati berkat Tuhan datang melimpah. Itu. Tapi yang kedua, yang saya katakan tadi, dengan kita sehati, ya, apapun yang kita lakukan, ya, akan menjadi miracle, mujizat. Salah satu mujizat yang mau saya inginkan kita capai untuk mengatasi masalah laten HKBP adalah sentralisasi keuangan. Akan menghancurkan, menghentikan kompetisi negatif di antara para pelayan. Ya kan? Dan juga akan mengatasi masalah yang saya sebut tadi. Misionaris kita nggak ada. Diakoni kita kecil. Ya kan? Nah, ini harus kita atasi. Sehatilah kita melakukan ini. Nah, ini yang kedua tujuan. Tapi itu nggak bisa terjadi kalau nggak ada perubahan spiritualitas. Orang Batak kan sangat kencang dia mengutamakan cita-citanya. Karena makan apa? Andaliman, ya kan? Saksang dan aliman, kan gitu. Nah, ini harus kita kayain, kita rohin dengan kesehatan di antara kita. Ingat ya, jumlah kita hanya 6 juta di dunia ini. Indonesia, penduduk Indonesia berapa? 276 juta. Kalau kita warga HKBP terpecah-pecah, nggak akan bisa kita menjadi kontributor yang baik untuk bangsa kita yang membutuhkan kesatuan, kesehatan. Bangsa-bangsa lain mau pecah-pecah kita nggak mau. Jadi kita menjadi teladan di sana supaya bangsa kita bisa menjadi bangsa yang maju, ya kan? Ini kesehatan di antara kita. Tetapi juga kesehatan hati kita itu menyehatkan kita loh. Keluarga nggak pecah. Bayangkan kalau retak keluarga, sedih semua, anak-anak juga korban, ya kan? Nah, tapi itu terjadi hanya lewat perubahan rohani. Maka harus kita lakukan kebaktian, kebangunan iman supaya bertobat kita dari hanya mikirkan diri sendiri. Bertobat kita dari tinggi hati, karena Kristus contoh kita. Dia poros yang harus kita ikuti, ya kan? Jadi ada gerakan itu nanti, sehingga apa? Muncullah semangat kekristenan Batak yang baru, yang sebelumnya sudah mulai meredup, ya kan? Kalian yang muda-muda sudah bilang, KBP aku kesanalah ibadah, kan udah gitu mulai, ya kan? Ini muncul lagi, sehingga kalian tinggal menetap, atau yang lain sudah pergi, datang lagi yang sudah pergi itu. Wah, hebat rupanya HKBP. Mari ke sana lagi ya, gitu. Itulah tujuan saya. Ya kan? Tujuan saya, betul. Jadi kalian nanti, saya kan tinggal 3 tahun. Kalian yang muda meneruskan, sudah ada semangat baru. Ya kan? Tapi untuk itu memang saya all out ya kerjanya, melayaninya. Kelihatannya kalian lihat di Facebook dari sini ke sini Purus. Tapi kelihatannya kok segar dia ya. Nah, gitu, all out gitu. Ya kan? All out. Karena cinta saya pada HKBP ini, setelah saya pensiun dan meninggal. Ya kan? Kalian terus. Nah, itulah cerita saya. Tak bisa itu kalau nggak sehati kita di semua level. Ya kan? Semua level. Itu pertanyaanmu tadi ya. Oke. Terima kasih banyak, Bung. Iya, kita minum kopi lah dulu. Tapi nggak ada kopinya nih, Bos. Supaya ketawa semua pemuda kita ini. Lupa tadi ngomongnya. Jadi terima kasih banyak Bung waktunya. Mungkin saya bisa nanya ke kalian lah satu. Masa ditanya terus kan? Begini, iya. Pertanyaan saya lah, kan kalian apa? Garda terdepan pemuda HKBP ya, yang punya tanggung jawab, yang sudah diberkati. Mengapa kalian berminat menanyakan pertanyaan-pertanyaan tadi kepada saya? Apa kepentingan kalian? Jadi begini sih Bung, kalau saya lihat memang kalau saya pribadi memang yang mulai luntur dari pemuda-pemuda bersama HKBP itu luntur kecintaannya terhadap HKBP. Artinya mereka tuh kalau saya lihat banyak menganggap semua sama. Padahal kan justru HKBP ini mempunyai ciri khas tertentu.
dari metode pelayanannya dari dulu, cuman memang yang seperti Opung bilang tadi itu pengaruh-pengaruh dari luar itu terlalu besar dan mungkin yang saya seperti Opung bilang tadi dari bawah itu baik orang tua, pelayan, jemaat itu tidak ada memang suatu gerakan yang menumbuhkan ini dari sekolah ini. Akhirnya pada satu generasi tertentu itu merasa ya HKBP cuma sekedar gereja biasa, bukan gereja yang membangun. Jadi kenapa kita menanyakan itu, pengen melihat sih, mendengar sebenarnya Opung kan jabatan hanya 4 tahun itu. Artinya ada satu tujuan khusus yang ingin Opung ingin capai tertentu gitu lah. Nah, saya sebagai anak muda pun istilahnya merasa senang bahwa hal itu memang yang ingin dicapai Opung gitu. Karena memang artinya kalau saya lihat sih mungkin terlalu banyak sekarang pelayan-pelayan gereja akhirnya hanya seremonial. Akhirnya lupa bahwa pelayanan itu bukan seperti itu. Karena tetap kita teladani Tuhan Yesus. Itu sih betul. hal-hal Iya, terima kasih. Ya, itu betul. Saya kepada para pendeta kita di rapat pendeta waktu saya ketua rapat pendeta, saya bilang, siapakah pendeta KBP? Ya, saya bilang dia adalah pendeta dari satu gereja yang meneruskan tradisi Yesus. Tradisi Yesus yang menyembuhkan, tradisi Yesus yang aktivis, tradisi Yesus yang taat kepada kehendak Bapaknya, tradisi Yesus yang menyembuhkan, mengusir setan, yang mencerdaskan gitu. Kedua saya bilang, kita adalah gereja, pendeta dari satu gereja yang mengikuti ajaran Martin Luther. Apa itu? Yang mencerdaskan gitu. Mulai sadar mereka dan sekarang sudah berubah itu. Ya. Jadi berdoalah ya, karena kita nggak boleh hanya semangat-semangatan, tapi memang kita gerakan doa supaya Tuhan memberkati, membuka jalan-jalan yang tertutup dibukanya, yang sempit diperlebarnya, kan gitu. Dan itu Yesus memang begitu gerakannya, ya. Dan itu sudah harus. Makanya saya juga begitu. Kebetulan memang saya sejak mahasiswa menekuni gerakan Yesus dalam Perjanjian Baru. Nah, itu yang lemah, ya kan? Kita kok jadinya seperti pelayanan kita kayak altar, ibadah altar saja. Ibadah di sini lemah, ya kan? Tapi semuanya itu terjadi karena kita terlalu desentralisasi, gitu. Jadi saya lihat masalah intinya dan coba atasi itu dengan kesehatian. Bagaimana menurut kamu? Mengapa nanya saya gitu loh, ya kan? Dari yang saya lihat, pemuda ini cenderung menyukai kebebasan. Ya. Nah, sedangkan HKBP itu memiliki aturan yang ini ada semua aturannya. Padahal aturan itu dibuat karena sistem kita itu sangat baik. Ya. Kita punya aturan karena kita punya sistem yang baik dan pasti dan benar. Ya. Gitu. Ya. Itu sih emang karena lihat anak muda nih, di HKBP banyak aturannya. Ini kayak ini sampai warna altar pun kita punya aturannya setiap, betul. Setiap bulan lah bisa kita katakan kayak gitu. Lebih ke itu sih apa? Karena pemuda ini suka sekali sama namanya freedom. Iya. Jadi memang itu pas, bagus, ya. Ini coba ya bayangkan ya. Mengapa gereja Katolik yang sudah ratusan tahun itu bertahan? Coba, mengapa? Karena mereka punya aturan yang baik. Karena sudah diatur dengan baik. Tapi memang ada dalam aturannya perlu ada transformasi, reformasi, kan gitu. Nah, jadi HKBP sudah tua. Dia sudah melalui pengalaman. Dari pengalaman itu dia membentuk tata cara, aturan main supaya gereja ini sehat, berjalan terus gitu ya. Itu jadi bagaimana dengan kebebasan? Bisa. Ya kan misalnya dari dulu pemuda nggak ikut di Sinode Godang, ya kan? Sekarang diikutkan. Pemuda nggak ada forumnya, sekarang ada forum pemuda distriknya atau PAN-nya.
formal nggak cukup. Ada formal itu, tapi harus dicari juga peluang. Misalnya pemuda-pemuda kita berdialog lah, mengungkapkan pikirannya, ya kan? Nah dari situ nanti dimasukkan ke Sinode Godang. Itu sudah teratur. Tapi kalau pemudanya diam-diam saja, ngomel saja di sana, tidak buat secara konstruktif, ya kan? Ya itu bukan anak AKBP. Anak AKBP itu berpikir konstruktif, menjalankan konstruktif gitu. Makanya kita di Indonesia ini selalu dibutuhkan dimanapun kita. Karena kita tidak hanya gini-gini, tapi kita konstruktif, inovatif. Di dalam diri kita juga harus begitu, ya kan? Nah, itulah makanya sering dipakai semua anak-anak AKBP itu dimanapun dia. Karena dia tidak hanya ngomel, ya inovatif bisa, berjuang untuk itu juga, loyal juga. Nggak mau membunuh dari belakang, menikam dari belakang, itu terbuka gitu. Makanya dipercayain. Itu harus kita teruskan. Keluar ke sana nanti ya gitulah, di sana lain lah nanti, ya kan. Itu saya bilang tadi, kan tadi HKBP, pemuda HKBP ingin bebas gitu ya. Nah sebenarnya itu saya katakan tadi, dengan membuat forum-forum pemuda kita, ya misalnya ketua forum pemuda HKBP, itu anggota Sinode Godang, dia anggota Majelis Pekerja Sinode, di mana dia memberikan pendapatnya, memperjuangkan kepentingan pemuda. Nah, tapi jangan setelah diangkat saudara tidak berjuang. Nggak begitu pemuda KBP. Nah, gitu. Jadi ada itu. Sudah maju kita, ya. Nah, dulu memang enggak hanya kaum tua-tua di Sinode Godang. Dulu memang hanya laki-laki di Sinode Godang. Sekarang sudah pastikan perempuan ada, pemuda ada, hanya remaja dan anak-anak belum. Tapi kan mereka belum pada posisi untuk mengutarakan pendapatnya. Pemuda yang sudah, karena dia sudah akil balik kan gitu. Ya teruslah, marilah teman-teman. Dung pensiun non, beberapa tahun lagi dikasih Tuhan meninggal, hidup. Kalian teruskanlah. Ini HKBP nggak tanggung-tanggung itu loh. Saya kan bekerja di dunia selama 13 tahun. Nama HKBP itu top. Para pelayan HKBP kalau interview nggak kalah dengan yang lain. Mau studi lanjut nggak kalah kita. Nah jadi be happy and be strong and be faithful to the HKBP and to the Lord. Kira-kira gitu. Thank you ya. Aku udah sampai keringatan nih. Terima kasih banyak waktunya, Bung. Jadi kepada jemaat semua ruas lah yang menonton acara ini, kita sudah dengar nih visi misi bagaimana perjuangan Opieporus dalam 4 tahun kepemimpinan beliau di HKBP. Kita berharap sih kita semua sebagai ruas juga sebagai pelayan Tuhan mau menyokong, mensupport, mendoakan pimpinan kita Opieporus supaya apa yang menjadi cita-cita beliau, apa yang menjadi visi misi beliau bisa tercapai semua dan HKBP kedepannya semakin maju ya. Yeah. Itu aja sih Pung, waktunya mungkin Opung nanti mau bersiap lagi acara-acara berikutnya. Iya, terima kasih. Salam untuk semua kawan-kawan pemuda, semua warga kita dan pelayan yang ada di distrik Sumbaksel ini. Kalau boleh saya ungkapkan begini, the Lord is currently working with us and through us. Tuhan kini sedang bekerja dengan kita dan melalui kita. Mari ambil bagian, mari berperan, supaya hidupmu berbahagia, senang, ikut dalam gerakan Yesus melalui HKBP. Tuhan memberkati usaha-usahamu, cita-citamu. Tuhan selalu menemanimu dalam suka dan duka, apalagi dalam perjuangan-perjuangan. Mencapai cita-cita yang tinggi dan juga menolong sesama di mana kita berada. Mencapai visi HKBP menjadi berkat bagi dunia. Dimanapun saudara berada, bertugas, di sanalah menjadi berkat, sekecil apapun itu. Supaya kita segera akan semakin dicintai oleh anak-anak bangsa kita, Indonesia. Karena HKBP tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk yang lain. Tuhan memberkati. Horas. Jadi untuk semua ruas dari Hotel Arista, saya calon Sintua Leader Pak Husi beserta
Saya Mas Yombing, kami undur diri bersama Opus Eporus. Shalom. Shalom. Ngelawan ya katanya sama saya. Enggak, saya nggak ngelawan. Tapi biar dulu saya memoto, enggak kaki duluan. Saya betul-betul didorong lagi. Lalu ada percakapan yang sebenarnya ini nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Mainlah kita katanya gitu sama saya kan.